Selamat pagi, saudara mahasiswa. Pada saat ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah dasar-dasar ilmu politik ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang berbagai macam ya teori-teori atau konsep tentang ilmu politik. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang teori dan konsep apa itu demokrasi. Nah, saudara mahasiswa, kita langsung saja. Demokrasi secara historis berasal dari bahasa Yunani ya, berarti mula-mula berasal dari bangsa itu ya, dimana demos yang berarti rakyat ya, dan kratein yang berarti pemerintahan atau memerintah. Nah, dengan demikian demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang berasal dari rakyat itu sendiri. Nah, kemudian Abraham Lincoln ya, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, artinya demokrasi dibentuk dari rakyat itu sendiri ya, oleh rakyat dan kesemuanya ya, untuk rakyat ya, atau kepentingan rakyat itu sendiri ya, dalam suatu bangsa atau negara. Nah, kita langsung pada implementasi demokrasi ini, ada demokrasi langsung, tidak langsung, dan demokrasi ya perwakilan dengan sistem referendum ya. Nah, demokrasi tidak langsung artinya menyalurkan kehendak rakyat melalui wakil yang duduk di parlemen itu sendiri ya. Sedangkan demokrasi langsung itu mengikut sertakan setiap warga negara dalam menentukan sesuatu urusan negara. Nah, kemudian demokrasi perwakilan sistem referendum, itu rakyat memilih para wakilnya untuk duduk di parlemen, tetapi parlemen dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum. Ya, demokrasi tidak langsung ini, saudara mahasiswa, kita pernah mengenal sistem negara kita pada masa pemerintahan Orde Baru misalnya. Ya. Pada waktu itu ya, pemilihan presiden ya, wakil gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota dipilih berdasarkan sistem demokrasi tidak langsung ya, melalui para wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR dan DPRD misalnya, seperti itu ya. Kemudian demokrasi langsung ya, kita menganut ya sistem ini pada masa pemerintahan ya SBY ya. Kita sudah menganut sistem pemerintahan, sistem demokrasi secara langsung, di mana kita memilih ya, pemilihan eksekutif itu secara langsung ya. Setiap warga negara diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam menentukan pemimpinnya ya. Itu. Kemudian demokrasi perwakilan dengan sistem referendum ini ya, kita masa ya memperjuangkan ya kemerdekaan ya, masa Orde Lama, kita pernah menganut sistem perwakilan dengan sistem referendum ya, di mana referendum ini ditentukan oleh rakyat ya, dan diawasi atau dikontrol oleh pengaruh rakyat itu sendiri ya, dengan sistem referendum. Oke. Next. Nah, saudara mahasiswa, kita perlu juga mengetahui tentang apa itu pendidikan politik ya. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak ya, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, sehingga penting dan perlunya setiap warga negara ya punya hak untuk mendapatkan pendidikan politik. Bagaimana kita menggunakan misalnya contoh hak pilih dalam kontestasi politik, baik pilpres ya maupun legislatif, anggota DPR, DPR RI dan DPRD tingkat kabupaten dan provinsi misalnya. Ya, seperti itu. Nah, sehingga juga kita tahu membedakan mana disebut dengan politik etis dan politik praktis ya. Mana politik etis ini adalah kita menggunakan sesuai dengan kaidah, norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Kemudian politik praktis kita terjun langsung dalam implementasi ya kontestasi politik, misalnya sebagai mencalonkan diri ya sebagai anggota DPR ya, dan sebagai kepala daerah misalnya. Itu ya. Oke. Lanjut.
Ada budaya politik. Nah, budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik ya, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya. Ya, kemudian juga ada budaya politik mengutamakan dimensi-dimensi psikolog ya, dari suatu sistem psikologi, yaitu sikap-sikap, sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu dan beroperasi di seluruh masyarakat serta harapan-harapannya ya. Nah, kita kembali ke budaya politik tadi. Nah, budaya politik ini adalah pandangan-pandangan kita terhadap penilaian-penilaian kita terhadap kontestasi politik yang terjadi di negara kita, termasuk menilai para figur-figur yang akan duduk ya sebagai wakil-wakil rakyat ya, apakah sesuai dengan norma-norma dalam tingkah laku, perkataan, tutur kata dan sebagainya, dalam misalnya menyampaikan visi dan misi seorang kandidat, baik kandidat presiden, kandidat gubernur, dan kandidat bupati dan wali kota. Nah, kemudian juga lanjut budaya politik ini ya mengutamakan dimensi-dimensi psikolog dan sistem psikologi, itu sikap, sistem kepercayaan. Nah, saudara-saudara mahasiswa, tentunya ini sama juga ya, bagaimana juga kita mengedepankan ya nilai-nilai ya kepercayaan dan sikap-sikap yang dimiliki oleh individu. Bagaimana harapan kita ya ketika dalam menentukan sikap atau menentukan pilihan kita. Nah, tentunya kita punya harapan-harapan ke depan yang kita pilih ini seperti ini ya. Harapan-harapan kita memilih pemimpin eksekutif misalnya presiden ya, sesuai dengan visi misi yang mereka sampaikan, harapannya seperti ini. Tentunya ada harapan gimana ke arah yang lebih baik ya, seperti itu. Nah, ini menurut Prof. Meriam Budiarjo ya. Oke, lanjut kita masuk pada tipe budaya politik. Nah, tipe budaya politik ini ada budaya politik parokial ya. Ya, ini menyangkut budaya yang terbatas pada wilayah-wilayah atau ruang lingkup kecil, seperti misalnya yang bersifat provinsial ya, seperti itu. Nah, budaya politik ini memang setiap provinsi mempunyai budaya politik yang berbeda tentunya masing-masing ya, di mana biasanya setiap provinsi mengedepankan budaya politik yang primordialis ya. Primordialis ini tentunya mengedepankan suku ya, ras ya, mengedepankan ya jumlahnya jumlah penganut agama yang dimaksud ya, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, alangkah memang di mana-mana terjadi seperti itu, tetapi budaya ini sering terjadi ya, budaya yang sifatnya budaya politik parokial itu biasanya terdeteksi di setiap provinsi yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ya. Nah, kemudian ada budaya politik kaula. Nah, anggota masyarakat mempunyai minat, perhatian, mungkin juga kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan, terutama pada aspek outputnya ya, seperti itu. Misalnya provinsi saat ini mempunyai kekurangan ya, kedepannya kita harus memilih pemimpin yang lebih baik daripada sebelumnya itu, sehingga outputnya jelas ya, seperti ini ya, pencapaian visi dan misi dari seorang kandidat seperti itu ya. Kemudian juga ada budaya politik partisan ya, anggota masyarakat memiliki kesadaran secara utuh bahwa mereka adalah aktor politik. Karena itu masyarakat dan budaya politik partisipan dapat menilai dengan penuh kesadaran baik sistem sebagai totalitas, input dan output, maupun ya posisi diri